Bagi kami di Sinar Maslen, 50 tahun berkarya adalah sebuah pencapaian dari komitmen kami selama ini. Berawal dari membangun kepercayaan, kami melihat komunitas yang berkembang, keluarga demi keluarga, sampai ke generasi berikutnya. Sinar Maslen, Building for a Better Future. Halo Sobat Genpes, kembali lagi bersama kami di konten Ngobrol Pintar Investasi. Nah, di kesempatan ngopi kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya, dari PT Bumi Serpong Damai atau yang lebih dikenal dengan BSDE. Tentunya nanti kita akan banyak ngobrol ya terkait dengan perseroan, dan saat ini sudah hadir ya Bapak Hermawan Wijaya selaku Direktur dari PT Bumi Serpong Damai. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Amino. Selamat siang teman-teman di Ngobrol Pintar Investasi. Oke, terima kasih Pak untuk kedatangannya, dan di kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak terkait dengan BSDE. Gitu. Nanti sekiranya Bapak bisa menjelaskan ke Sobat Genpes semuanya. Ya, baik. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan melihat kinerja dalam setahun ke depan, gitu Pak? Ya baik, mungkin pada kesempatan ini saya perkenalkan dulu Pak Ricardo yang hadir pada acara kesempatan ini sebagai Investor Relation BSDE, dan juga Michael Liputra, tim di Investor Relation juga ya untuk di PT BSDE. Baik, Pak Mino, mungkin kalau pertanyaan mengenai kinerja BSDE untuk tahun ini dan setahun ke depan, ya saya rasa kita coba fokus dulu untuk di tahun 2023 ini ya. 2023 ini kita sudah berjalan satu semester ya. Dan kita lalui dengan cukup baik dan on track sesuai dengan target yang sudah kita canangkan di awal tahun 2023. Meskipun kita tahu bahwa tahun 2023 ini mulai masukin tahun politik ya. Jadi suasana politik sudah mulai sedikit hangat, apalagi nanti di bulan Oktober November ya mulai pendaftaran calon presiden dan pemilu di bulan Februari 2024. Namun demikian semua kondisi itu telah kita antisipasi. Oleh sebab itu kita mentargetkan 8,8 marketing sales untuk tahun 2023, yang mana itu sama dengan pencapaian kita, kurang lebih sama dengan pencapaian kita tahun 2022 kemarin, actual. Dari kondisi yang ada di semester pertama, kita bisa lihat bahwa permintaan untuk properti atau hunian, khususnya di area yang kita develop ya, seperti di BSD City, Kota Wisata, kemudian di Grand Wisata maupun di Balikpapan, Kalimantan, itu demand-nya masih cukup bagus ya dan baik ya, terutama di segmen-segmen tertentu yang kita garap itu di sekitar harga 1 sampai 3 maupun yang premium segmen market yang di atas 10 miliar per unit. Nah, untuk 2024, untuk tahun depan berarti kita udah masuk 2024 ya. Biasanya kita mentargetkan tahun 2024 atau tahun depan itu pada awal tahun 2024, Pak Amino. Karena gini, kita biasanya sangat hati-hati sekali dalam memberikan target marketing sales ya. Oleh sebab itu kita coba melihat dulu kondisi yang terjadi di semester kedua ini, ya, kemudian pencapaian kita bagaimana, baru kita akan set di tahun 2024. Ya, tentunya 2024 ini tahun yang cukup menantang ya, karena pemilu tersebut ya, di Februari 2024 kita belum tahu siapa calonnya, apalagi siapa pemenangnya gitu kan ya. Jadi sangat berhati-hati sekali ya, sangat berhati-hati sekali. Tetapi kalau ditanya gimana kitanya, ya tentu kita mau tumbuh ya, tentu kita mau tumbuh. Tetapi balik lagi, kalau Pak Mino ikutin pencanangan target marketing sales kita selama ini, kita boleh bilang
salah satu atau satu-satunya ya property company yang dalam 5-6 tahun terakhir ini tidak pernah merevise marketing sales target kita ya. Selalu kita tentukan di awal tahun, kemudian kita coba untuk mencapainya sampai di Desember akhir gitu ya. Dan selama ini puji Tuhan selalu biasanya tercapai ya, atau lebih sedikit, atau tercapai 90-95% gitu ya. Which is itu masih oke untuk kita. Nah, untuk 2024 biasanya kita sudah mulai budgeting itu di akhir tahun 2023, di November-Desember itu kita olah angkanya, dan baru kita akan umumkan kira-kira di akhir Januari atau di awal Februari biasanya Pak Mino. Oke. Ya, mungkin itu dulu. Oke, jadi cukup berhati-hati ya dalam menentukan target, biar tentunya tadi seperti yang dibilang Pak Ricardo, tidak ada revisi ya untuk target itu sendiri. Oke, Pak Ricardo, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan kedua nih Pak Ricardo, ini kira-kira apa nih yang menjadi faktor pendukung maupun faktor penghalang nih bagi kinerja dari perseroan gitu? Oke, mungkin saya akan jawab untuk pertanyaan kedua ini. Jadi kalau kita lihat memang achievement di first half tahun 2023 itu sangat baik ya, dimana kita dari target 8,8 triliun itu untuk first half 2023 itu kita berhasil capai sekitar 4,8 triliun atau sekitar 54% dari target kita. Nah, kalau kita lihat memang kontribusi yang terbesar dari, saya akan sedikit teknis, kontribusi yang terbesar dari marketing sales kita itu adalah penjualan residensial maupun produk komersial di BSD City itu sendiri. Ya, jadi kita kan BSDE ini kita punya beberapa produk, terutama beberapa township yang jadi major produk kita adalah BSD City, Grand Wisata, dan juga Kota Wisata. Nah, untuk di BSD City sendiri, baik yang JV maupun non-JV, itu semuanya itu kontribusi penjualannya itu bisa sampai 70% lebih, ya sekitar 70% lebih. Nah, kalau kita lihat berarti memang salah satu faktor pendukung itu adalah di tahun lalu sendiri itu kan kita bertumbuh, perekonomian kita itu di tengah tantangan global itu tumbuhnya cukup baik ya, sehingga penjualan rumah kita khususnya yang di BSD City itu juga achievement-nya juga cukup baik di tahun first half tahun 2023 tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini sampai first half ini kita sudah capai 54% dan harusnya akan tetap baik ya, melihat permintaan yang ada sekarang. Kita juga sudah tetap launching beberapa produk perumahan baik yang dari kelas premium, middle upper segment maupun middle segment. Nah, tantangannya apa? Tadi mungkin yang sudah di sounding Pak Hermawan juga, bagaimana nanti situasi politik di second half 2023 nanti. Walaupun berdasarkan pengalaman kami sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi untuk first home buyer ya, karena bagaimanapun generasi muda, generasi yang mungkin sudah bisa membeli rumah itu juga bagaimanapun akan tetap memerlukan tempat tinggal. Nah, cuman mungkin ada beberapa investor yang akan memutuskan wait and see. Namun kalau kita lihat perkembangan township di BSD City sendiri terus berjalan ya. Nanti selain residensial ada juga perkantoran, ini juga semakin bertumbuh di tempat kita, fasilitas-fasilitas yang modern, supermarket, sekolah dan lain sebagainya, menjadikan BSD City ini menjadi satu one stop living city ya. Jadi dengan amenities, dengan fasilitas begini, produk-produk yang akan kita launching tentunya juga sangat diminati ya. Nantinya saya rasa dengan ada sedikit potensi hambatan ya, walaupun mungkin belum tentu signifikan di semester kedua itu berupa situasi politik. Nanti kita lihat persiapan pemilu, nah itu kita antisipasi, makanya mungkin seperti itu. Tapi tetap 2023 kita optimis bisa achieve target yang sudah kita tentukan,
Untuk 2024 nanti kita lihat perkembangan di akhir tahun. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit lagi, Pak Mino ya, bahwa untuk faktor yang mendukung pertumbuhan bisnis properti itu, salah satunya itu adalah tingkat suku bunga. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, tingkat suku bunga saat sekarang ini masih cukup rendah ya, artinya masih mendukung bisnis properti, terutama di KPR ya. Jadi ini saya rasa bagus ya bagi iklim bisnis properti pada umumnya. Ya. Nah, penghalangnya apa? Ya tadi penghalangnya salah satu sudah telah disebutkan juga sama kita, yaitu faktor kondisi politis ya. Beberapa buyer kita yang terutama yang investment motive buyer biasanya mereka akan wait and see. Ya, tapi kalau sudah kondisinya mulai kelihatan tidak ada masalah dengan kondisi politik, mereka pasti akan masuk kembali ke market ya, atau ke dalam hal ini ke membeli unit-unit properti yang baik dan di lokasi yang strategis. Mungkin itu, Pak Mino. Oke, thank you. Terima kasih Pak Hermawan untuk tambahannya. Jadi mungkin kalau sedikit boleh nambahin, berarti tahun depan dengan ekspektasi suku bunga bisa lebih rendah lagi akan lebih positif ya Pak? Ya, jika suku bunga bisa turun lagi ya tentunya pasti positif ya. Karena di level sekarang pun ini sudah, saya rasa sudah cukup rendah ya yang pernah kita alami selama ini ya di Indonesia ya. Karena suku bunga rupiah sama dolar untuk yang BI rate kan udah hampir sama tuh dengan US dollar. Iya, betul. Hanya beda 25 basis point. 25 basis point, betul. Ya, oke. Oke, thank you Pak Hermawan untuk tambahannya. Nah, pertanyaan ketiga ini terkait dengan diversifikasi produk. Gitu. Jadi, gimana nih diversifikasi produk untuk BSDE? Untuk diversifikasi produk, untuk produk-produk kita ini kan yang terutama itu sebutlah di BSD City ya, karena ini yang kontributor utama dari marketing sales kita, dari revenue kita. Di BSD City sendiri, yang lokasinya di baratnya Jakarta, itu kita sudah launching beberapa produk dengan yang dapat mengincar beberapa segmen pasar. Ya, di antaranya untuk yang level premium, itu dengan produk hunian di atas harga 10 miliar rupiah. Sebutlah kita punya salah satu contohnya Nava Park yang kita kembangkan bersama Hong Kong Land dan juga cluster Enchante. Nah, itu adalah produk-produk yang menyasar untuk kelas premium. Nah, di samping itu kita juga punya produk yang menyasar middle upper class ya, range harganya di sekitar 5-8 miliar. Yang kita launching di tahun 2023 ini adalah cluster Eona. Ya, sebuah klaster perumahan yang bergaya Korea ya, seperti itu. Nah, ini lokasinya sendiri ada di BSD City yang pengembangan fase ketiga ya. Mungkin sebagai informasi, kita BSD City itu kan ada beberapa fase pengembangan. Nah, fase kedua itu yang sedang kita kembangkan, dan fase 3 ini baru kita mulai kembangkan untuk bisa beberapa tahun ke depan. Nah, fase ketiga ini kita sudah kembangkan tadi ya, selain ada Eona, kita juga ada cluster yang untuk middle segment class. Nah, itu seperti Tanah Kayu, itu di harga sekarang yang tersisa di atas 3M ya, di atas 3M untuk middle segment seperti itu. Dan nah, mungkin saya tambahkan juga untuk fase 3 ini kita juga ada sebuah cluster yang kita kembangkan bersama Midbana ya. Kita membentuk JV dengan Midbana, yaitu Mitsubishi dan Surbana Jurong, yang kita sebut dengan areanya yang kita sebut dengan Hiera. Nah, area Hiera ini kita sudah launching cluster yang pertama, kita sebut clusternya Welton. Itu juga terjualnya sangat cepat sekali karena lokasinya itu nanti akan terintegrasi dengan stasiun kereta api dan juga jalan tol yang sedang kita bangun, yaitu jalan tol Serbaraja. Nah, di fase ketiga ini dengan adanya klaster-klaster baru ini, kita juga sediakan beberapa amenities ya.
nanti ada recreational park baru, supermarket yang ternama yang juga baru juga, ya. Kemudian ada juga mall baru juga yang sedang kita kembangkan. Kita kan saat ini punya outdoor mall The Breeze di BSD City. Nah, ini ada next fase 3 ini akan ada satu mall seperti The Breeze, tapi lebih modern lagi. Jadi kalau kita lihat pengembangan fase 3 BSD City ini dan reception-nya atau penerimaan masyarakat, penerimaan pasar itu masih sangat bagus ya. Jadi masing-masing produk punya target market tersendiri dan kita mengakomodasi itu. Kurang lebih seperti itu untuk diversifikasi produknya. Oke, thank you Pak Ricardo. Pak Hermawan mungkin mau menambahkan atau udah cukup? Ya, sudah cukup saya rasa. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan berbagai produk ya yang dimiliki oleh BSDE. Nah, pertanyaan lebih detail ini kira-kira kontribusinya masing-masing berapa persen gitu Mas? Terhadap pendapatan sebenarnya. Ya, mungkin saya akan coba jawab dulu, nanti mungkin Pak Herman bisa menambahkan. Kontribusi mungkin saya akan bagi secara umum saja ya. Jadi untuk BSDE ini kan kita produk utamanya itu adalah BSD City. BSD City itu kontribusi terhadap sales kita di first half tahun 2023 itu lebih dari 70%. Ya, kemudian kalau kita lihat ada beberapa major project kita seperti Grand Wisata yang lokasinya itu di timur Jakarta dan juga Kota Wisata yang lokasinya di selatan Jakarta. Nah, itu keduanya kontribusinya itu di atas 15% dari total marketing sales kita. Ya, jadi sisanya di samping 3 project itu ya lain-lain gitu. Jadi sekitar 10%. Mungkin secara garis besar seperti itu, Pak. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit, itu kalau dari segi geografi ya, jadi secara lokasi wise tadi udah jelasin sama Ricardo. Dari segi produknya sendiri itu kita masih konsentrasi di landed. Thank you Pak Hermawan dan Pak Ricardo tadi untuk penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya di webinar kali ini, yaitu pertanyaannya adalah ke depan apa yang akan dilakukan oleh Perseran atau rencana ke depan ini seperti apa gitu Pak? Iya, baik. Kalau rencana ke depan untuk BSD secara umum ya tentunya kita akan melanjutkan dari proyek-proyek yang sudah ada ya. Sekarang ini kan kita sudah punya di 9 kota besar, dari Medan, Palembang, Jabodetabek, kemudian dari Semarang, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Manado. Jadi kita tetap masih coba untuk berfokus atau berkonsentrasi di lokasi-lokasi yang sudah kita punya lahannya. Ada beberapa lokasi yang sudah matang, yang sudah tidak kita kembangkan karena itu berupa recurring ya, seperti di Semarang ada mall kita kembangkan penambahan luasnya, kemudian di Medan itu ada office building, saya rasa itu akan sama aja seperti itu, tidak kita kembangkan lebih besar lagi. Nah, yang fokusnya masih tetap di daerah Jabodetabek. Ya, karena kita melihatnya bahwa area Jabodetabek ini kan boleh bilang berkontribusi terhadap perputaran uang di Indonesia ini kan sangat besar ya. Mungkin lebih dari 65% perputaran uang di Indonesia itu ada di daerah Jabodetabek ya. Jadi demand-nya saya rasa masih ada di area Jabodetabek. Yang kedua itu ada kita punya proyek di Balikpapan. Yang menarik Balikpapan ini adalah dekat dengan proyek IKN ya. Jadi kita di Balikpapan ini sudah mendevelop area sejak tahun 80-an, pertengahan tahun 80-an ya. Jadi kita sudah punya nama di area Balikpapan. Nah, kedepannya di area Jabodetabek ini masih fokus di BSD City, ya, kemudian Grand Wisata dan area kota wisata. Khususnya untuk di BSD City kita lebih fokus lagi. Kenapa? Karena memang sebagian besar land bank kita itu ada di BSD City. Ya. Jadi BSD City ini satu kawasan yang dikembangkan
untuk menjadi kota mandiri, ya, self-sustained city, yang di dalamnya orang bisa tinggal, bekerja, dan bermain, gitu ya. Jadi sudah tidak perlu keluar dari BSD City. Kedepannya fokusnya kita itu untuk BSD City, kita akan menjadikan BSD City ini sebagai smart city. Smart city dalam arti yang sebenarnya, gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang, termasuk AI, ya. Kalau Pak Mino ke daerah BSD City kan tentunya sudah tahu lokasi-lokasi seperti di area GOP, ya, kemudian dalam GOP ada The Breeze, kemudian di sebelahnya GOP itu ada Digital Hub. Nah, ini merupakan satu area yang kita kembangkan baru untuk memberikan fasilitas atau lokasi bisnis startup, ya, yang ada hubungan dengan digital, yang kita visinya adalah menjadikan area tersebut sebagai Silicon Valley-nya Indonesia dalam ukuran mini lah, gitu ya, kecil ya. Tapi biar benar itu, tapi visi dari kita ke depannya itu jelas, ya, dan kita sudah ada blueprint-nya untuk mengarah ke sana. Nah, dengan proyek-proyek yang ada ini semuanya, tentunya pada akhirnya kita pasti akan memberikan satu kenyamanan kepada customer kita yang tinggal di area BSD City maupun yang berbisnis di area BSD City ataupun tamu yang berkunjung ke area BSD City, ya. Nah, pada akhirnya tentunya ini akan meningkatkan nilai jual tanah di area BSD City, ya. Demikian pula dengan tentunya akan berimbas kepada profit and loss kita secara keseluruhan. Mungkin itu, Pak Mino. Oke, terima kasih Pak Hermawan untuk penjelasannya. Ya, itu tadi penjelasan dari BSD, ya, yang telah dipaparkan dengan sangat jelas sekali oleh Pak Hermawan maupun Pak Ricardo. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Hermawan dan Pak Ricardo untuk kesempatan kali ini, ya. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, mungkin sekian ngopi kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube CGS DNB Sekuritas Indonesia. Terus semangat investasi. Semangat investasi. Pak. Ya.